di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, membaca doa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, kita langsung saja membahas soal sejarah tahun 2019. Untuk soal nomor pertama, sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles selama berkuasa di Indonesia dimaksudkan untuk A. Memberi kekuasaan penguasa dalam memerintah, B. Merangsang rakyat Indonesia untuk giat bekerja, C. Mengambil pajak melalui barang, D. Mengurangi kekuasaan bupati, dan E. Mempermudah pengaturan pembayaran pajak. Baik, saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 1, jawaban yang betul adalah B. Merangsang rakyat Indonesia untuk giat bekerja. Mengapa? Sistem yang diterapkan oleh Raffles adalah pembebanan pajak dalam bentuk pembayaran sewa tanah. Nah, dimaksudkan agar penduduk Indonesia bisa memenuhi pembayaran pajak tersebut. Maka Raffles memberikan tanah kepada rakyat sebagai hak milik dengan cara mengurangi kekuasaan bupati. Maksud Raffles dengan pemberian hak tanah tersebut, rakyat dapat terangsang untuk bekerja keras dengan giat bekerja karena merasa tanah yang digarapnya milik sendiri. Dengan demikian, rakyat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Kita lanjut soal nomor 2. Martin Luther dari gereja Wartburg di Jerman berhasil memisahkan gerejanya dari gereja Katolik Roma dengan mengajukan protes. Isi protesnya pada tahun 1517 antara lain A. Tidak mau diperalat Roma, B. Menentang paus yang selalu dari Italia, C. Menentang penjualan surat pengampunan dosa, D. Menentang penggunaan bahasa Latin di gereja, dan E. Menentang perempuan menjadi rohaniawan. Baik, saya akan beri waktu kembali 5 detik untuk mengerjakan soal ini. Untuk soal nomor 2, jawaban yang betul adalah C. Menentang penjualan surat pengampunan dosa. Nah, Martin Luther mengajukan protes yang salah satunya adalah menentang penjualan surat pengampunan dosa. Baik, langsung saja ke soal nomor 3. Inflasi yang sangat berat yang menimpa Republik Indonesia pada awal kemerdekaan bersumber pada keadaan A. Kas negara Republik Indonesia yang masih kosong, B. Peredaran mata uang rupiah tidak terkendali, C. Barang-barang kebutuhan pokok masyarakat menghilang dari peredaran, D. Pengeluaran negara Republik Indonesia tidak terkendali, E. Pemerintahan Jepang memaksa kehendaknya untuk menambah peredaran mata uang. Saya akan beri waktu 5 detik untuk mengerjakan soal ini. Untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah E. Pemerintahan Jepang memaksa kehendaknya untuk menambah peredaran mata uang. Nah, inflasi yang tinggi di awal kemerdekaan disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali dan belum dimilikinya mata uang sendiri. Lanjut untuk soal nomor 4. Selain semangat 3G, Gospel, Glory, dan Gold, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke daerah-daerah baru juga dilatar belakangi oleh hal-hal berikut. Kecuali A. Semangat Reconquista atau pembalasan atas kekuasaan Islam di luar Eropa. B. Kejatuhan Konstantinopel ke tangan penguasa Turki Utsmani. C. Tersiarnya perjalanan Marco Polo ke dunia timur melalui laut. D. Ditemukannya roda yang mempermudah transportasi. E. Ditemukannya alat petunjuk arah mata angin atau kompas. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 4, jawaban yang kecualinya yaitu D. Ditemukannya roda yang mempermudah transportasi. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke daerah baru yang pertama, semangat Reconquista, kedua kejatuhan Konstantinopel, ketiga perjalanan Marco Polo, dan yang terakhir ditemukannya kompas. Lanjut soal nomor 5. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, implikasi pemerintahan desentralisasi adalah
A. Pemerintah daerah dipilih langsung oleh rakyat. B. Rakyat mempunyai kebebasan mendirikan partai politik. C. Sebagian kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintah daerah. D. Selain aspek pertahanan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. E. Pemerintah pusat tidak lagi dapat mencampuri masalah administrasi dan birokrasi pemerintah daerah. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 5, jawaban yang betul adalah C. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, implikasi pemerintahan desentralisasi yaitu menetapkan sebagian kewenangan pemerintah ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut soal nomor 6. Peninggalan kebudayaan Mesolitikum di Indonesia adalah A. Kampak lonjong, sistem pertanian, sistem pengairan dan tenun. B. Pebble atau kapak batu, kejong kemondinger atau sampah dapur, cap-cap tangan pada dinding gua di leang-leang, dan plakes. C. Kapak persegi, kapak lonjong, pebble dan plakes. D. Kapak lonjong, nekara, punden berundak, dan sarkofagus. E. Pebble atau kapak batu, plakes, anak panah dari batu, dan sarkofagus. Saya akan beri waktu 5 detik kembali untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 6, jawaban yang betul adalah B. Nah, masa Mesolitikum atau zaman Batu Tengah di Indonesia, manusia pada masa itu sudah hidup mulai menetap di gua-gua dan masih berburu serta menangkap ikan. Peninggalan kebudayaan ini yaitu kapak batu, sampah dapur, cap-cap tangan pada dinding gua di leang-leang, dan plakes. Baik, lanjut saja ke soal nomor 7. Hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda dan tertutup disebut A. Sarkofagus, B. Kuburan batu, C. Menhir, D. Dolmen, dan E. Pendusa. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 7, jawaban yang betul adalah A. Nah, sarkofagus merupakan kuburan batu peninggalan masa prasejarah atau megalitikum. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 8. Tujuan pembentukan masyarakat ekonomi Eropa atau MEE adalah A. Melindungi kepentingan ekonomi negara-negara Eropa. B. Mempersatukan rakyat Eropa dalam suatu nation state. C. Memperkokoh nasionalisme masyarakat Eropa. D. Menghadapi perluasan produk-produk Korea dan Cina. E. Mempercepat penguasaan alat tukar ekonomi dunia. Saya akan beri waktu 5 detik untuk mengerjakan soal ini. Untuk soal nomor 8, jawaban yang betul adalah A. Nah, tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi negara-negara Eropa. Kerjasama ini juga sangat menguntungkan dalam hal produksi dan menstabilkan nilai tukar mata uang. Lanjut saja ke soal nomor 9. Salah satu alasan diberlakukannya sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 adalah A. Indonesia merupakan negara yang sangat subur. B. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani. C. Anggaran kerajaan Belanda mengalami defisit. D. Pemerintahan Belanda sedang mencoba kebijakan baru. E. Untuk membiayai administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah A. Indonesia negeri yang subur, sehingga dapat ditanami tanaman perkebunan yang menjanjikan atau menguntungkan. Kita lanjut ke nomor 10. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan pada masa demokrasi liberal untuk meningkatkan stabilitas politik. Nah, sebabnya pada periode ini terjadi transisi pemerintahan, yaitu kabinet kerja dibubarkan dan diganti oleh kabinet Juanda. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah
Saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk soal nomor 10, jawaban yang betul adalah C. Pernyataan benar dan alasannya salah. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan di akhir pelaksanaan demokrasi liberal untuk meningkatkan stabilitas politik. Nah, dibentuknya Kabinet Kerja, Soekarno sebagai PM, Juanda sebagai Wakil PM. Jadi jawaban yang betul adalah C. Lanjut ke soal nomor 11. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, sebab pemerintah Orde Baru berhasil membangun teknologi pengolahan pangan dengan baik. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah, saya akan beri waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Baik, untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah B. Masa Orde Baru, keberhasilan dalam swasembada pangan terlihat dari hasil panen beras yang meningkat. Nah, hal ini didukung oleh teknologi pengolahan pangan dengan baik. Jadi nomor 11 yaitu pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Langsung saja ke soal nomor 12. Sumpah Pemuda memiliki makna strategis untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati diri bangsa. Sebab, Sumpah Pemuda lahir bertepatan dengan ramainya penolakan pemuda Indonesia terhadap perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Spanyol. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah, saya akan beri waktu 5 detik untuk mengerjakan soal ini. Untuk soal nomor 12, jawaban yang betul adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat Kongres Pemuda II. Adanya kekuasaan untuk mewujudkan tekad bersatu dari para pemuda itu betul. Nah, penolakan rakyat Indonesia terhadap peringatan HUT kemerdekaan Belanda yang benar dari Prancis bukan Spanyol. Jadi pernyataan benar dan alasan salah. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengesahan rancangan Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Deres Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, dalam masa peralihan Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Keempat, membentuk DPR atau MPR seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan beri waktu 5 detik untuk mengerjakan soal ini. Baik, untuk soal nomor 13, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Presiden Soekarno menjadi salah satu pendiri GNB. Kedua, Indonesia menjadi pimpinan GNB pada tahun 1994. Ketiga, Indonesia berperan meredakan ketegangan di kawasan Yugoslavia tahun 1991. Keempat, Indonesia sukses menggelar KTT GNB di Jakarta pada tahun 1994. Beberapa peran penting Indonesia dalam gerakan non-blok adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, dan E. Semua jawaban benar. Saya akan beri waktu 5 detik untuk mengerjakan soal ini. Baik, untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah B. 1 dan 3 benar. Nah, peran penting Indonesia dalam GNB yang pertama, Presiden Soekarno menjadi salah satu pendiri GNB. Yang kedua, Indonesia berperan meredakan ketegangan di kawasan Yugoslavia tahun 1991.
Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemasaran barang. 2. Peningkatan kualitas barang. 3. Produksi barang. 4. Peningkatan harga barang. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam proses revolusi industri terlihat dalam cara A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, dan E. semua jawaban benar. Saya akan beri waktu 5 detik untuk mengerjakan soal ini. Baik, untuk soal nomor 15, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Nah, perubahan yang mendasar dalam proses revolusi industri. Yang pertama, pemasaran barang. Biasanya pemasaran barang ini sampai ke luar negeri. Kedua, peningkatan kualitas barang. Nah, dengan menggunakan sistem dan kualitas barang meningkat. Ketiga, produksi barang. Jumlahnya semakin meningkat. Nah, cukup sekian dari saya untuk pembahasan soal sejarah SBMPTN tahun 2019. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan jika video ini bermanfaat, mohon share kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.